Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Indra di channel YouTube Bakul Kasur TV, satu-satunya channel yang akan membahas dunia perkasuran di Indonesia. Oke, kali ini kalau saya duduk di sini, saya tidak akan mereview sebuah kasur spring bed, tapi saya akan memberikan tips dan saran bagi kalian semua sebelum membeli kasur spring bed. Untuk tema kali ini saya akan mencoba memberikan satu tema yang menarik, yaitu 5 kesalahan yang sering dilakukan saat membeli kasur. Apa saja itu? Terus simak video ini, jangan sampai di skip karena bisa jadi video ini akan bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli kasur. Nah, kesalahan pertama yang sering dilakukan para pembeli kasur spring bed terutama, yaitu adalah beli kasur spring bed tidak sesuai dengan kebutuhan tidur. Nah, ini udah Bang Indra bilang bolak-balik ya. Kalau kamu mau beli kasur spring bed, usahakan harus sesuai dengan kebutuhan tidur kalian atau kebutuhan tulang kalian. Mohon maaf nih, bukan mau body shaming atau kayak gimana. Misal berat badan kalian itu 80 kg ke atas. Nah, itu kalau kalian beli kasur yang feel-nya soft atau medium soft, itu kurang tepat. Kalau kamu mau beli kasur yang untuk 80 kg ke atas, minimal pakai kasur yang feel-nya medium. Supaya apa teman-teman? Kalau kalian beli kasur yang soft dengan berat badan kalian segitu, tulang kalian otomatis akan tenggelam. Tahu kan tenggelam? Nah, itu nanti tulang kalian akan melengkung kayak gini kan. Kalau feel-nya soft, empuk ya, soft itu empuk ya. Tulang kalian akan melengkung kayak gini. Nah, ketika kalian bangun dari tempat tidur kalian, bangun pagi, otomatis punggung kalian akan terasa tidak nyaman. Kalau saya saranin bagi kalian yang mempunyai berat badan 80 ke atas, pakai yang feel-nya medium, atau lebih baik beli kasur spring bed yang khusus untuk tulang belakang atau kasur spring bed yang padding. Memang keras, pertama beli kasur spring bed yang padding itu memang keras, tapi lambat laun kalian akan merasa nyaman setelah kalian adaptasi tidur di kasur spring bed yang padding. Oke, yang kedua yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan saat membeli kasur spring bed adalah malu untuk mencoba kasur spring bed. Teman-teman, jangan malu. Kalau mau beli spring bed, kalian harus coba dulu. Jangan malu, jangan hanya tahu diterangkan SPG speknya gini-gini, kalian nggak mau mencoba. Harus dicoba dulu. Kalau bisa, semua merek kalian coba, mana yang nyaman, mana yang enak buat tulang punggung kalian. Nah, itulah yang harus kalian beli. Tentu saja dengan sesuai budget juga ya. Nah, itu penting banget. Saya sering menjumpai banyak konsumen kasur spring bed itu ternyata malu untuk mencoba sebelum membeli. Kenapa? Karena kebutuhan tidur itu kan sangat penting toh bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak mencoba, terus kemudian kasurnya sampai di rumah, ternyata kasur yang kita tiduri itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan SPG atau sales toko saat waktu kita di toko. Nah itulah fungsinya supaya kita tidak keliru. Kita harus mencobanya dulu, karena kasur spring bed itu buat jangka waktu yang lama. Jadi jangan malu-malu untuk mencoba meniduri di kasur spring bed yang akan dibeli. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan para konsumen kasur spring bed itu adalah tidak tahu tentang spesifikasi kasur. Nah, ini penting banget teman-teman. Sudah Bang Indra bilang bolak-balik, sering Bang Indra bilang ya, kita harus mempunyai bekal, mempunyai pengetahuan tentang spesifikasi kasur sebelum kita datang ke toko untuk membeli kasur. Gunanya apa teman-teman? Gunanya supaya kita tidak gampang terombang-ambing, tergoda oleh
para SPG atau sales toko yang melayani kita. Paling tidak kalau kita sudah mempunyai pengetahuan spesifikasi tentang kasur spring bed, mereka akan lebih jujur dalam menerangkan spesifikasi dan juga syukur nanti bisa dikasih dengan harga yang neto. Nah, ini channel Bakul Kasur TV salah satunya channel yang bisa menjadi referensi buat kalian tentang knowledge edukasi spring bed atau kasur busa juga. Nah, kesalahan keempat yang sering dilakukan para pembeli kasur spring bed terutama yaitu adalah belanja online. Nah, saya bukannya anti belanja online ya teman-teman, tapi khusus untuk yang kasur spring bed atau kasur busa, saya bukannya anti, tapi saya merekomendasikan lebih baik beli secara langsung. Karena di sebelumnya, kesalahan sebelumnya, kebanyakan yang online itu kan kita tidak bisa mencoba nih kasurnya feel-nya kayak apa, kita tidak bisa mencoba. Padahal kalau mau beli kasur spring bed atau kasur busa, saya menyaranin harus dicoba dulu. Kalau kita belanja online dan juga kita tidak tahu fisiknya kayak gimana, apakah spesifikasinya sesuai atau enggak. Misalkan feel-nya nih, feel-nya medium, ternyata setelah datang feel-nya soft. Nah, itu kan tidak sesuai. Makanya bukannya saya anti belanja online, tapi untuk kasus-kasus spring bed saya lebih menyarankan untuk kalian datang langsung ke toko untuk mencoba spesifikasi yang udah ada, terus kemudian kalian bisa merasakan feel yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tidur kalian. Ingat sekali lagi, Bang Indra bukannya anti belanja online loh ya. Selanjutnya, kesalahan kelima yang sering terjadi terjadi pada konsumen spring bed adalah tergoda promo dan tergoda omongan manis para SPG atau sales toko. Nah, ini sering banyak saya jumpai, apalagi kalian yang kurang begitu menguasai tentang spesifikasi kasur spring bed maupun kasur busa. Ini sangat penting. Misalkan sama-sama harga 2 jutaan, yang satu kualitasnya bagus, yang satu kualitasnya, saya bukan bilangnya jelek ya, standar lah, tapi yang ini karena promonya kurang, ini promonya gencar. Bisa jadi ini karena home brandnya sebuah toko, kan kadang toko juga punya home brand kasur sendiri. Nah, kalian tergoda karena semua SPG bilangnya ini bagus, padahal mereknya tidak terlalu terkenal, spesifikasinya juga itu-itu aja, kualitasnya juga standar, tapi ini karena tidak home brand, tidak dipromosikan, lebih mempromosikan yang ini, kalian beli yang ini. Nah, itu yang sering terjadi. Bagaimana Bang supaya kita tidak tergoda promo, tidak tergoda rayuan manis marketing? Makanya kembali lagi ke yang tadi, kalian harus tambah referensi tentang spesifikasi kasur spring bed. Merek-merek apa aja yang sudah menjadi top brand, yang sudah menjadi merek-merek ternama, yang kualitasnya jelas, garansinya juga jelas. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Tentu saja dengan sering-sering tonton review kasur spring bed, baik di Instagram, di YouTube maupun di sosial media yang lain. Supaya apa? Supaya kita menjadi smart buyer atau pembeli yang smart, yang pintar. Oke, itulah tadi 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembeli kasur versi pendapatnya Bang Indra. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin belanja kasur spring bed untuk kebutuhan tidur kalian. Ingat, sebelum beli kasur, tonton dulu review Bakul Kasur TV, satu-satunya channel yang akan membahas tuntas tentang dunia perkasuran di Indonesia. Minta tolong dong, subrek ya, subrek.